Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena olehnya kita dipertemukan dengan hari yang istimewa dan hari yang agung yang bernama Idul Fitri, di mana dengan Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa taala menutup bulan Ramadan. Di hari ini kita dihalalkan minum dan makan. Malah di hari ini puasa oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan. Agar kita semua merasakan Idul Fitri ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Sejak tadi malam para jemaah sekalian, kita bersihkan diri kita dengan zakat fitrah. Kita bertakbir, kita bertasbih, kita bertahlil, memuji dan mengagungkan nama Allah. Di hari Idul Fitri yang mulia ini Allah telah memuliakan kita. Di hari Idul Fitri ini Allah menumpahkan segala keberkahan. Di hari Idul Fitri ini Allah menebar semua kasih sayang yang bisa jadi di tahun yang akan datang. Sebagian di antara kita tidak akan merasakan hari yang berbahagia seperti ini lagi, oleh sebab kita sudah dipanggil untuk menghadap ilahi Rabbi. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farhatani lis-shaim. Orang yang berpuasa itu akan merasakan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia di saat berlebaran atau berbuka puasa. Yang nomor dua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia di saat mereka dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ada rasa campur aduk di dalam hati kita ini. Hari ini kita bersukacita karena sudah selesai menunaikan puasa sebulan lamanya. Tapi di sisi yang lain kita juga berduka oleh sebab Ramadan yang penuh berkah itu telah meninggalkan kita. Ada sebuah hadis yang menerangkan, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila akhir malam dari bulan Ramadan itu datang, bakatis samawati wal ard, menangislah langit dan bumi, wal malaikatu, juga para malaikat bersedih. Mengapa? Li musibati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena ada musibah menimpa umat Nabi Muhammad. Akhirnya para jemaah sekalian, qila ya Rasulullah, ayu musibatin hiya, musibah apa itu ya Rasulullah, sampai
langit dan bumi, malaikat menangis bersedih. Qala alaihi salatu wassalam, dhahabu Ramadan. Musibah itu adalah berpulangnya bulan Ramadan. Mengapa para jemaah sekalian? Fa inna da'wat fi mustajabah. Doa di bulan Ramadan diijabah oleh Allah. Was sadaqat makbulah. Semua sedekah diterima, bahkan dilipat gandakan. Wal adab madfu'. Adab atau siksa itu sementara diangkat. Maka saudara-saudara sekalian, kita hadir di tempat ini bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. Ada sebuah keterangan, fa idza shamu syahr Ramadan, apabila kaum muslimin sudah selesai melaksanakan puasa bulan Ramadan, wa kharaju ila idihim, kemudian mereka keluar dari rumah menuju salat Idul Fitri seperti sekarang ini, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, para malaikat, inna kulla amilin yatlubu ajrah. Semua orang yang bekerja tentu ingin mendapatkan upah, mendapatkan ongkos, ingin mendapatkan gaji. Wa ibadi shamu syahrahum, hamba-hambaku yang berpuasa selama 1 bulan, wa kharaju min indihim, kemudian sekarang keluar melaksanakan salat Idul Fitri, yatlubuna ujurahum, mereka juga ingin mendapatkan pahala. Maka para malaikat, ishadu, saksikan hai para malaikat, qad ghafartu lahum, telah aku ampuni dosa-dosa mereka yang telah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan tersebut. Wa yunadil munadi, kemudian para malaikat itu memanggil, cuma kita nggak dengar. Manggilnya bagaimana? Ya ummat Muhammad, hei umat Nabi Muhammad, hei jamaah, irji'u, pulang kamu ke rumah masing-masing. Faqad baddaltu sayyi'atikum hasanat, telah aku ganti dosa-dosamu dengan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian, berkaitan dengan ini saya kutip di dalam kitab Durratun Nasihin. Berkata Wahab bin Munabbih, setiap hari raya berserulah iblis kepada setan-setan pengikutnya agar membujuk rayu umat Nabi Muhammad dan memalingkan perhatian mereka kepada hal yang diharamkan, seperti minum khamr, mabuk-mabukan. Kenapa para jemaah sekalian? Karena kita ini telah diampuni dosanya oleh Allah. Iblis dan setan iri, dengki kepada umat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu Rasulullah SAW mengingatkan, ijtahidu yaumal fitri, mari kita upayakan bersungguh-sungguh di hari Idul Fitri ini, fis sadaqah, memperbanyak sedekah, wa amalil khair, amal kebaikan, minas salat seperti salat, was zakat, zakat, tasbih, tahlil seperti semalam kita takbiran. Fa innahu yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fi dzunubakum, karena di hari Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu, wa yastajibu du'akum wa yanzuru ilaikum mir rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala memandang diri kamu sekalian dengan rahmah dan penuh kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati, apa yang kami terangkan tadi mengenai diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya maksud adalah dosa yang berhubungan dengan Allah atau kita kenal dengan haqqullah. Adapun dosa yang berkaitan dengan adami, berkaitan dengan manusia, tidak cukup hanya berlebaran, tidak cukup hanya baca istighfar, minta maaf kepada Allah, tidak cukup. Kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Mengapa para jemaah sekalian? Karena li'anna haqqallahi ta'ala mabniun 'alal musamahah. Hak yang berhubungan dengan Allah, dosa langsung kepada Allah, dasarnya mudah. Kita istighfar, ambil wudu, rontok, minta maaf yang benar-benar, diampuni sama Allah. Tapi wa haqqul adami
mabniun alal musaha. Hak yang berhubungan dengan anak Adam itu dasarnya berat. Karena itu jangan sampai kita memudahkan, menggampangkan berbuat salah kepada orang lantas kita melupakan. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari di dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini, budaya dan kebiasaan silaturahim yang terbiasa, yang kita kenal dengan halal bihalal, mari kita jaga. Mengapa para jemaah sekalian? Karena kita ini adalah tempatnya salah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam termasuk saya, tempatnya salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau minta maaf. Untuk itu saya ingatkan, ayo anak-anakku semua, anak-anak minta maaf kepada kedua orang tua. Istri minta maaf kepada suami, suami juga minta maaf kepada istri, murid minta maaf kepada guru, santri minta maaf kepada kiainya, saudara satu minta maaf kepada saudara yang lain, termasuk juga tidak kalah penting para jemaah sekalian kepada tetangga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mazala Jibril yusini biljar. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku, tetanggamu jaga, haknya jaga. Sehingga hatta dhanantu, hingga aku menyangka bahwa tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan, padahal tidak. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian, saya juga mengingatkan secara khusus, utamanya mari kita jaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Saya lihat di Indonesia ini ada tradisi mudik, pulang kampung, luar biasa, biayanya besar. Tujuannya satu, ingin bertemu dengan keluarga, ingin bertemu dengan kedua orang tua. Ada keterangan para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis, man masya li ziyarati walidayhi, barang siapa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berziarah, ingin bertemu dengan kedua orang tuanya, kataballahu lahu bi kulli khatwatin mi'ata hasanah, setiap satu langkah yang dia lakukan akan dibalas dengan 100 kebaikan, dan akan dihapus 100 kesalahan atau dosa, dan akan diangkat derajatnya 100 derajat. Fa idza jalasa bainihima, kalau dia sudah nyampe bertemu dengan kedua orang tuanya, lantas wa takallama bitibil kalam, ngomongnya halus, minta maaf, nyenengin kedua orang tua, a'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat akan memberikan orang tersebut nur, cahaya, yas'a baina yadayhi, yang akan menghantarkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kharaja min indima kharaja maghfuran lah, kalau dia sudah pulang dari kedua orang tuanya, maka dia pulang dengan keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, pernah satu ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ingin mudik, kalau saya ingin bertemu dengan kedua orang tua ya kalau hidup, kalau sudah wafat bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ya tasaddaqu anhuma, kalau bapak ibumu sudah wafat, bersedekahlah untuk bapak dan ibumu, atau baca Quran, atau doa, Allahumma ighfir lana, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Samperin kuburannya mana? Maka saudara-saudara sekalian, kalau bapak dengan saya tidak melakukan semuanya, maka kita berarti menyakiti kepada kedua orang tua. Jangan dianggap remeh. Menyakiti orang tua remeh, nggak remeh Pak, berat. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, hormat kepada bapak dan ibu kita, ingat Rasulullah menyampaikan begini, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepada kamu sekalian.
Mohon maaf, saya pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu, berantem masalah warisan. Ribut masalah warisan, anak sama ibunya. Kemudian saya tanya, ibu punya orang tua? Sudah wafat. Ibu pernah kirim Fatihah? Enggak. Saya bilang, wajar anakmu kurang ajar kepada kamu. Ini buah daripada perilaku kita. Maka Rasulullah SAW birru abakum menegaskan, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, tabirrakum abnaukum, maka anakmu akan sayang kepada kamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan pengampunan dosa yang selalu diingatkan oleh para kiai, para ulama, para khatib, khususnya pada saat Idul Fitri. Ini sebenarnya para jemaah sekalian dalam rangka memantaskan diri kita untuk nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak pantas bertemu dengan Allah. La yasluhu li mujalasatil haqqi illa mutahharun. Tidak pantas bertemu dengan Allah kecuali orang yang suci. Makanya kita dianjurkan kalau punya hadas besar, junub, mandi besar. Kalau kita punya hadas kecil, wudu. Sebelum bertemu dengan Allah, harus suci. Kita ini hanya bertemu untuk sholat saja harus suci. Besok kita ingin bertemu dengan Allah, juga harus suci. Tidak pantas berkumpul dengan Allah. Illal mutahharun mir rijsis zallat. Kecuali orang yang suci dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita ini para jemaah sekalian, karena banyaknya dosa mengikuti hawa nafsu ammarah bisu, makanya para jemaah sekalian perlu pengampunan dosa semacam ini, sehingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan dipanggil nanti. Semua akan menghadap kepada Allah. Saya menghadap kepada Allah, Bapak dan Ibu juga menghadap kepada Allah, dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tidak disebut ammarah bisu, tapi wahai nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Inilah puncak kebahagiaan para jemaah sekalian. Ini puncak sukses kita. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan surga, inilah puncak kebahagiaan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irwaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi 'adilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil mutammimin lil ashratil kiram wa ansari ashabi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum isanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma ja'al jam'ana, ya Allah, jadikan pertemuan ini, majlis ini, ya Allah, pertemuan yang membawa rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini, ya Allah, perpisahan dari yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami. Wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighra. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan seluruh keluarga kami, orang tua kami, semua kaum muslimin wal muslimat yang mendahului mereka sudah wafat, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan hati kami ada kebencian, ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahrul Ramadan. Berkahilah kami, ya Allah, selama bulan Ramadan. Berikan kepada kami, ya Allah, kesempatan panjang umur untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.